Shalom, para pemirsa yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar dan melanjutkan episode-episode yang lalu. Ya, kita akan masuk di dalam pembelajaran eksposisi 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 22. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada episode-episode yang lalu, surat pertama Petrus menyampaikan tentang penderitaan yang kuat. Nah, istilah penderitaan paskop itu muncul 12 kali dalam surat tersebut dan istilah penderitaan pantemata itu 4 kali. Nah, dalam 1 Petrus 2 ayat 15 sampai ayat pasal 3 ayat 1 dan 2, Petrus juga menekankan tentang karakter dan praktek kekristenan. Petrus berharap orang percaya dapat menjalankan kehidupan yang kudus meskipun di tengah-tengah penderitaan. Tetapi di balik penderitaan sesungguhnya Allah sudah menyiapkan satu pengharapan. Nah, surat ini memuat beberapa bagian kristologis yang memotivasi orang Kristen untuk mengikuti teladan Yesus di masa penderitaan. Yang sama terjadi di dalam kehidupan Yesus. Kalau kita melihat, tercatat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dan 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25 yang telah kita bahas beberapa episode yang lalu. Nah, karya penebusan oleh darah Yesus yaitu tentang keselamatan yang kekal dan menekankan status Yesus sebagai raja di atas segala raja. Nah, dalam periskop ini penulis ingin menekankan tentang keluarga, yaitu hubungan suami dan istri. Nah, pada zaman Petrus, seorang pria Kristen biasanya mengajak seluruh keluarganya untuk datang ke gereja. Namun, bila seorang wanita Kristen, ia akan datang sendirian untuk beribadah. Dan menurut hukum Roma, suami memegang otoritas atas istrinya. Jika istrinya orang Kristen, suami tidak mendukung, maka pernikahan mereka bisa berakhir. Nah, disinilah Petrus menasihati kepada para istri untuk meneladani kasih Kristus melalui kasihnya diharapkan dapat memenangkan suami bagi Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini Petrus menasihatkan kepada para istri untuk meneladani kasih Kristus. Melalui kasihnya ini diharapkan dapat memenangkan suami bagi Tuhan. Nah, perilaku dalam berkomunikasi para istri dapat menunjukkan rasa hormat. Bukan karena kecantikan yang ditunjukkan, bukan karena perhiasan jasmani, tetapi adalah sikap batin mereka. Dan Petrus tidak mereferensikan akan penampilannya pribadi. Tetapi hendaklah para istri memiliki kerendahan hati, bersikap baik dan tulus. Nah, Petrus menasihati untuk para suami juga untuk tinggal bersama istrinya dengan hormat. Karena mengingat bahwa seorang wanita, seorang istri itu lebih lemah dibandingkan dengan seorang suami. Maka itu Rasul Petrus mengibaratkan wanita itu kaum yang lemah, yang disebut dengan perkataan bejana yang mudah rapuh. Ketika seorang istri menunjukkan ketundukan dan perhatiannya kepada suami dalam suatu pernikahan mereka, maka Rasul Petrus berkata, keluarga mereka akan diberkati dan doa-doanya tidak terhalang. Nah, mari kita belajar apa yang dimaksud di dalam penulisan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 22.
Yang pertama, dikatakan di dalam ayat 1 dan 2, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh perilaku istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni salehnya hidup istri mereka. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ternyata sikap hati seorang istri menjadi begitu penting. Ya, peran seorang istri begitu penting untuk memenangkan jiwa bagi suaminya yang tidak percaya. Itu dimulai dari sikap penundukan dirinya kepada suami. Supaya sekalipun suaminya itu orang yang tidak percaya dan tidak mau mendengarkan perkataan atau ajakan untuk beribadah, mereka dapat diyakinkan dengan perilaku seorang istri. Tanpa sekata patah pun, apabila ia melihat sikap hatinya disertai dengan rasa takut, maka saya percaya Rasul Petrus menekankan, maka suaminya itu akan menghormati. Nah, di dalam sebuah konteks saya akan teringat kembali satu perkataan tentang apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi tentang sebuah kuntum bunga mawar. Tidak perlu diceritakan tentang indah dan eloknya bunga mawar, tetapi kita akan tahu dan tertarik jika kita dapat merasakan harum dan wanginya bunga mawar. Nah, di dalam konteks apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi ini adalah sikap, perilaku dari orang-orang hamba-hamba Tuhan ketika Mahatma Gandhi akan masuk kepada sebuah ibadah gereja Kristen. Kenapa dia mempunyai keinginan untuk masuk kepada ibadah gereja Kristen? Karena setiap catatan yang dia tulis, dia mengikuti ajaran-ajaran Alkitab tentang kasih. Tetapi satu hal yang sangat mengecewakan daripada Mahatma Gandhi, ternyata apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan itu tidak mencontoh, meneladani sikap Kristus. Sampai dia berkata, andai kata para hamba-hamba Tuhan itu mengikuti teladan daripada Kristus, maka saat ini India menjadi agama Kristen. Sangat disayangkan. Nah, ketika kita berbicara tentang kehidupan suami istri, nasihat untuk mengasihi dan mengendalikan dirinya itu sangat penting. Di sini Petrus mengingatkan sikap yang benar di tengah-tengah tekanan dari seorang suami demi kebenaran dan mengikuti teladan Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Kita tahu bahwa di dalam tradisi lama, istri itu dianggap sebagai seorang hamba, sebagai tanda penundukannya. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 2, ayat 11 dan 14, firman Tuhan berkata, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan untuk memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Sangat jelas dari apa yang disampaikan firman Tuhan tentang penundukan istri kepada suami. Nah, kita tahu juga pada masa Petrus, para istri, semua wanita harus tunduk kepada suaminya. Sekalipun suaminya itu bukan orang percaya. Nah, tetapi penundukan diri sebagai seorang istri ketika dia sudah menikah itu harus dipatuhi. Dan sebenarnya penundukan diri ini masih relevan dari ajaran Kristus pada zaman ini. Seperti tercatat di dalam 1 Korintus 14 ayat 34, hendaklah mereka bertanya kepada suami di rumah. Di dalam satu konteks 1 Korintus 14 34-35 ini, penulis ingin mengatakan seorang istri harus mempunyai sikap yang taat dan bersikap bijaksana di saat mereka bertanya. Misalnya ketika mereka akan sharing, mereka akan
akan bertanya secara terbuka, maksudnya berbagi pendapat untuk mencapai sebuah tujuan bersama, tetapi dengan catatan tidak menentang kehendak suaminya. Jadi dikatakan sangat jelas sekali, dan ayat 2 mengatakan jika mereka melihat. Nah, perkataan melihat ini sebetulnya menyaksikan percakapan mereka. Bagaimana sikap istri bercakap-cakap satu dengan yang lain. Ya, bagaimana sikap istri ketika dia bercakap-cakap dengan suaminya. Nah, kata percakapan ini, kata melihat ini mempunyai satu pengertian tentang menyaksikan dengan seksama atau secara harafiahnya setelah mengamati dengan seksama ketika mereka sedang bercakap-cakap. Nah, seorang wanita yang bijaksana dengan segala kemurniannya, dengan rasa hormat dan takut, dia akan berbicara kepada suaminya. Kata murni di sini adalah dengan kata ketulusan hati, tidak ada intrik-intrik negatif. Dengan rasa hormat dan takut kepada suaminya. Dan kata takut ini memiliki satu pengertian adalah rasa hormat atau segan kepada suaminya. Itulah yang dikatakan penulis di dalam ayat 2. Dan di dalam ayat 3 dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Nah, di dalam ayat 3 ini, Petrus ingin mengungkapkan kata perhiasan yang dipakai pada istri. Nah, maksud daripada Petrus bukan perhiasan lahiriah. Bukan sifat lahiriah yang ditonjolkan. Misalnya, dia mempercantik diri dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas untuk menonjolkan atau memamerkan dirinya dengan keindahan-keindahan. Tetapi perhiasan lahiriahnya biasanya menonjolkan, memamerkan diri untuk membuat orang lain menjadi kagum karena ingin dipandang. Nah, itu adalah karakter dari manusia duniawi. Nah, Petrus tidak mereferensikan akan hal itu. Tetapi di dalam ayat 4, Petrus juga menekankan, hendaklah, biarlah itu menjadi perhiasan manusia bataniah yang tersembunyi dalam perhiasan yang tidak fana. Pemahaman Petrus di sini adalah perhiasan yang berasal daripada roh yang lemah lembut, yang membawa ketentraman bagi suaminya, yang berharga di mata Allah. Nah, Rasul Petrus menekankan tentang manusia batinnya ini adalah berbicara tentang sebuah naluri yang tersembunyi, satu pribadi hati yang tersembunyi, yaitu kerendahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang istri Kristen. Dan menurut Petrus, sumber kecantikan yang sejati adalah kecantikan secara batiniah. Itu penting. Misalnya hati. Rasul Petrus menekankan perhiasan batiniah adalah hati. Seperti dia memberikan contoh bagaimana hati yang diperbaharui dan dihiasi oleh roh. Manusia batiniah yaitu menurut naskah Yunani, manusia batiniah yang ditonjolkan. Nah, perhiasan yang bersifat batiniah inilah yang biasanya dihiasi oleh Roh Kudus yang sifatnya tidak fana, tidak ternoda, dipenuhi dengan kasih yang lemah lembut dan pembawaannya tenang. Itulah yang dikatakan dengan manusia perhiasan batiniah daripada manusia batiniah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan disinilah Allah melihat, bukan melihat apa yang secara jasmani dilihat, tetapi kedalaman hati manusia, yaitu istri-istri daripada orang percaya. Nah, di dalam ayat 5 dikatakan, sebab demikian pada zaman dahulu perempuan-perempuan kudus
yang menaruh kepercayaannya kepada Allah, menghiasi diri mereka dan tunduk kepada suaminya. Di dalam ayat 5 ini, sekali lagi Rasul Petrus menegaskan perempuan-perempuan sejati, istri-istri yang saleh. Itu tercatat di dalam Amsal 31 ayat 10 dan 31. Di mana Rasul Petrus mengambil kitab Amsal di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Dan di dalam terjemahan New King James, saya langsung terjemahkan, sebab demikianlah juga pada zaman dahulu perempuan-perempuan kudus yang menaruh kepercayaannya kepada Allah, menghiasi diri mereka, dan tunduk kepada suami mereka. Nah, perkataan kudus inilah yang hanya diperoleh dengan pemahamannya bahwa perkataan kudus inilah memiliki sebuah arti dalam bahasa aslinya adalah hanya dapat diperoleh dengan berharap kepada Tuhan. Jadi harapannya untuk memperoleh sebuah kekudusan hanya satu-satunya Tuhan Allah lah sumber kekudusan yang sejati. Itulah perhiasan yang harus dipakai oleh istri-istri mereka. Dan di dalam ayat 6 dikatakan bahwa Rasul Petrus mengambil sebuah contoh yaitu tentang keberadaan Sarah yang taat kepada Abraham dan menamai dia dengan perkataan Tuhan kepada Abraham. Ya. Nah, dengan penekanan inilah jika kamu ingin berbuat baik dan tidak takut kepada ancaman, ada lagi perkataan jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, maka yang dimaksud dengan penulis adalah banyak di antara para istri merasa takut untuk melakukan tindakan penundukan diri kepada suami dalam bentuk ketaatan. Dia takut akan ancaman. Jangan-jangan suami akan bertindak buruk dan tidak menjadi hormat. Tentu tidak. Tetapi sebenarnya adalah sebuah kebalikan. Kalau istri dia tunduk dan hormat kepada suami, maka Rasul Petrus menekankan suami akan menaruh hormat belas kasihan kepada istri. Dan atau prinsip wanita zaman ini, ya, zaman ini loh, prinsip wanita zaman ini, ya, wanita dapat mempercayai kemampuan dirinya sendiri dengan mempengaruhi dan mengendalikan suaminya. Hal itu dapat terjadi justru bukan penundukan yang mereka berikan kepada suami, tetapi karena kemampuan dirinya sehingga dia mempengaruhi dan dapat mengendalikan suaminya. Hal itu terjadi pada zaman ini. Ya, kenapa demikian? Karena mungkin saja bahwa istri tersebut lebih pintar, lebih dapat menghasilkan finansial untuk kebutuhan keluarganya. Maka tidak ada penundukan diri, bahkan dengan istilah menanduk suaminya. Hal itu adalah tidak benar. Dan Petrus kembali lagi mengingatkan tentang siapakah kita. Kita ini adalah orang-orang percaya. Istri-istri orang percaya adalah harus menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya, anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Jadi jangan takut untuk menuruti ajarannya atau prinsip-prinsip tentang prinsip dunia zaman ini. Jangan takut. Nah, tadi kita bicara tentang posisi wanita. Nah, sekarang kita bicara tentang posisi suami. Di dalam ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia. Nah, di dalam hal ini, Petrus mengajarkan bagaimana sikap suami berdasarkan pengajaran Kristen. Nah, di mana suami harus menghargai hubungan suami istri sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana sikap yang lemah lembut, bersabar, berkata bijaksana kepada istri sebagai
kaum yang lemah, yang lebih lemah, sebagai bejana yang mudah retak. Nah, perintah Tuhan untuk menghormati istri di dalam bahasa Yunaninya, yaitu diungkapkan dengan untuk memahami tentang wanita. Di dalam bahasa Yunani aslinya diibaratkan seperti bejana yang telah kita lakukan, yang telah kita katakan bahwa bejana itu adalah bejana yang mudah pecah. 1 Tesalonika 4 ayat 4 dikatakan, baik suami maupun istri adalah bejana di tangan Tuhan dan ciptaan Tuhan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang penuh dengan kasih karunia. Keduanya lemah, wanita yang lebih lemah. Nah, dalam hal ini istri adalah kaum yang lemah. Tetapi dalam kelemahannya, dalam fisik yang lemah, sebenarnya mengandung kemampuan yang dapat dipakai Tuhan dengan segala kelembutannya, dengan segala kebijaksanaannya terhadap suami. Yaitu secara harafiah sebenarnya dalam segala kelemahannya ini menugaskan, artinya menugaskan atau berbagi rasa hormat kepada suami. Nah, melalui rasa hormat inilah suami akan menghargai istrinya. Seorang suami yang saleh, dia akan mengembangkan tugas penting untuk memahami istrinya dan menghormati istrinya. Di dalam bahasa aslinya dikatakan dengan perkataan feminim, yang artinya seorang istri bersifat feminim, yaitu memiliki sebuah pemahaman mendorong suami untuk menghormatinya. Jadi ketika istri itu hormat, istri itu taat, menundukkan diri, maka sifat feminim inilah yang akan mendorong suami untuk menghormatinya, untuk mengenalnya dengan baik dan menunjukkan kasihnya kepada istri. Kenapa demikian? Karena istri adalah sama sebagai ahli waris kerajaan Allah. Jadi ketika suaminya harus menghormati istrinya, Allah tidak mempertanyakan apakah istrinya itu percaya atau tidak. Nah, sikap yang harus dilakukan adalah tetap bahwa dia harus menghormati istrinya. Mereka harus hidup di dalam kasih karunia Allah seperti yang telah diterangkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Karena ketika istri menghormati suaminya dan suaminya menghormati istrinya, mereka akan mengalami sebuah kehidupan keluarga yang penuh dengan damai tanpa perselisihan. Jika demikian, maka doa-doa mereka tidak terhalang. Dan perselisihan itu tidak menghalangi berkat mereka. Dan di dalam ayat 18 ini, Rasul Paulus mulai merubah satu konteks bagaimana mengasihi kepada sesama. Akhirnya dikatakan, hendaklah kamu seia, sepikir, sehati, saling menyayangi, mengasihi saudara, suka menaruh belas kasihan dan sopan santun. Nah, Petrus menekankan bagaimana sikap orang percaya terhadap saudara-saudaranya, yaitu mereka harus mempunyai satu pikiran, satu kesatuan yang hakiki umat Allah. Petrus menyadari bahwa peran mereka berbeda-beda, tetapi mereka harus memiliki pikiran yang sama dalam rencananya Allah. Karena tujuan Allah dalam kehidupan kita ini adalah mempraktikkan tentang sebuah kebenaran bagaimana sikap mengasihi sesama, yaitu memiliki belas kasihan. Dalam arti kata bersimpati, memiliki kasih yang sempurna untuk mengasihi saudara-saudara. Apakah itu suka maupun duka? Apakah kaya atau miskin? Apakah itu like or dislike? Itu tidak. Itu berlaku bagaimana sikap kita mengasihi mereka. Dengan rasa sopan, dalam pengertian bahasa aslinya, pilofron.
dalam arti kata harus dilakukan dengan kebaikan hati, tanpa embel-embel duniawi, tanpa ada motivasi untuk membalas atau menerima balasan, tidak, tetapi rasa ramah tamah, rasa baik hati kepada semua orang. Dan dikatakan di dalam ayat 9 dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, di dalam ayat 9 ini penulis ingin menerangkan tentang sebuah perbedaan, tentang sebuah konsep antara konsep dunia dan konsep kerajaan Allah. Nah, konsep dunia membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi konsep kerajaan Allah, jika seorang berbuat jahat, justru kita harus memberkati mereka. Ini adalah tantangan yang terbesar untuk memberikan kasih ketika kita teraniaya atau kita diperlakukan tidak adil. Sekali lagi bahwa konsep kerajaan Allah berbalik dengan konsep kerajaan dunia. Jika kerajaan dunia kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi konsep kerajaan Allah adalah terbalik. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, justru kita harus memberkati. Dan itulah tantangan yang terbesar untuk memberikan kasih, mengikuti ajaran Kristus. Sekalipun kita menyadari sakit hati kita ketika teraniaya, ketika kita diperlakukan tidak adil. Apakah itu terjadi? Saya mengalami hal yang sama. Kami mengalami hal yang sama dan itu adalah diberlakukan kepada orang-orang yang dekat dengan kami. Tetapi apakah kami harus membalas dengan kejahatan? Tentu tidak, karena kita bukan orang dunia. Nah, pada saat-saat itulah kita dipanggil untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan justru dengan memberkati mereka. Kata kejahatan, kakos, secara objektif itu sesuatu yang merugikan kita, yang membuat buruk kepada kita, yang membuat jahat kepada kita, yang menyakitkan kita dan berbau busuk dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain kita harus memberkati. Kata memberkati ini elogeo, ya, berbicara tentang kebaikan yang tulus, halus, dan penuh rasa hormat. Secara religi, yaitu memberkati dengan mengucap syukur, memberikan pujian atas apa yang kita terima, elogi. Tetapi secara implisit adalah sikap kita untuk mengampuni, memberikan kemurahan. Wow, ini tidak mudah. Saudaraku, ini tidak mudah, sangat tidak mudah, bahkan menyakitkan diri kita sebagai sebuah penderitaan yang harus kita ambil. Tetapi mari kita ingat, bukankah untuk menerima sebuah warisan berkat Allah, kita harus memberkati orang lain? Nah, dulu kita diberkati oleh Allah. Tentu inilah saatnya kita memberkati. Dulu Allah memberikan berkat itu kepada kita. Sekarang kita harus memberkati. Kenapa demikian? Karena ketika kita menerima berkat Allah, itu adalah buah sulung berkatnya untuk kita terima. Tetapi buah sulung itu tidak kita nikmati sendiri, tetapi harus juga dinikmati oleh semua orang. Itulah adalah kebenaran. Sekali lagi saya katakan itu tidak mudah, bahkan mungkin menyakitkan hati kita. Kita menerima sesuatu hal yang tidak adil, tetapi itulah yang harus kita lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan dalam sebuah penekanan bahwa ukuran kedewasaan rohani seseorang itu tidak dilihat dari jabatan kita, kepandaian kita,
kementerengan kita, wah kita ini pendeta, kita ini pengajar. Tetapi kedewasaan rohani adalah dilihat dari sikap respon kita ketika kita menghadapi sebuah penderitaan ketika orang menyakiti kita. Bukankah sering kali kita melihat dalam kehidupan ini? Jujur, sangat banyak sekali dalam kehidupan ketidakadilan. Sekali lagi, bukan jaminan seorang pendeta, pengajar, hamba Tuhan memiliki kedewasaan rohani. Ketika dia menghadapi persoalan, maka akan terlihat bagaimana sikap dan respon mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di dalam ayat 10 dan 12 ini, Rasul Petrus ingin menyatakan, barang siapa yang ingin mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari baik, hendaklah ia menahan lidahnya terhadap orang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Nah, kata-kata ini pun juga diambil di dalam Mazmur 34 ayat 12 dan 16. Yaitu menggambarkan berkat yang datang kepada mereka yang menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Jadi jelas apa yang dikatakan di dalam Efesus, saya ambil di dalam terjemahan New King James, barang siapa yang mau mencintai hidupnya dan mau melihat hari-hari baiknya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibir dengan ucapan yang menipu. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas lagi. Siapa orang yang mau menikmati hidupnya dan mau mengalami hari-hari baiknya, harus menjaga mulutnya supaya mereka tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Nah, dalam perkataan mencintai hidupnya atau mengasihi hidupnya, ini berbicara tentang agapau, ya, kasih, mengasihi tulus tanpa balasan. Dan Petrus ingin menegaskan kembali di dalam ayat 9 tentang bagaimana menahan diri atau mengekang dirinya yang dikatakan di dalam perkataan New King James dikatakan let him refrain. Artinya, wow, dalam bahasa kata kerja, kata dasarnya, engkau berhenti. Mengakhiri berkata-kata yang jahat dan menipu. Ya, engkau harus bisa secara harafiahnya, engkau harus bisa menahan dirimu untuk tidak berbicara jahat dan penuh dengan tipu daya. Nah, karena Rasul Paulus mengingatkan tentang bagaimana dosa-dosa lidah yang tidak akan terkendalikan ketika kita berbicara tentang kejahatan dan penipuan yang sifatnya bercabang lidah terhadap tindakan-tindakan yang menyakitkan orang-orang. Nah, di saat lain, kalau kita bisa untuk menahan diri kita untuk tidak berkata-kata dengan mulut yang jahat, kata-kata yang menyakitkan, maka Roh Kudus menjanjikan sebuah kehidupan yang penuh dengan berkat dan mereka akan menjadi bisa menikmati kehidupan mereka. Ayat 11 dikatakan hendaklah ia menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Kata menjauhi atau menghindari eklino artinya menjauhi secara harfiah. Kalau ada hal-hal yang jahat, apakah di pikiran kita, di perasaan kita, ataupun juga kita merasa sangat disakitkan, mari kita hindari untuk kita melakukan perbuatan jahat. Dan carilah, kata mencari ini, yaitu dengan pemahaman, yaitu secara harafiah, untuk kita tidak jatuh, tetapi mari datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat 12, kata karena mata
Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, saudara perhatikan perkataan yang disebutkan dengan mata, ya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang memiliki kebaikan, telinganya kepada doa mereka. Itu diambil satu pemahaman yang sama di dalam 1 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Dikatakan, dan kita berani menghadap Allah karena kita yakin Ia mengabulkan doa kita. Kalau kita minta apa yang sesuai dengan kehendaknya, karena kita tahu bahwa Ia mendengar kita dan permohonannya, karena kita tahu bahwa kita Ia memberikan kita apa yang Dia minta padanya. Karena dasar apa? Karena kita memiliki kebaikan. Nah, dikatakan kata mata. Ini juga penting saudara untuk memahami. Di dalam ayat 12 ini, Rasul Petrus ingin mengatakan tentang matanya menentang atau melawan mereka yang melakukan kejahatan. Jika ada di antara orang-orang yang berbuat jahat, itu mata Tuhan tidak pernah sedikit pun dia terlengah. Dia akan menentang. Dalam arti kata menentang ini adalah dia akan mengamati orang-orang yang jahat untuk orang tersebut tidak menyakitkan kita. Dan itu tercatat di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 dikatakan, siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu jika kamu memang orang yang baik? Jadi Rasul Petrus ingin menanya, siapakah yang akan berbuat jahat jika kamu adalah orang yang baik? Dan bukan hanya perkataan itu, tetapi sekali lagi di dalam ayat 12, siapakah yang akan berbuat jahat? Ini adalah bentuk perlindungan Allah. Di tengah orang percaya itu, dia punya sifat kebaikan, dia memperhatikan orang-orang, sekalipun dalam penderitaannya dia merasakan, tetapi Tuhan akan memberikan perlindungan kepada mereka. Kalau Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka, maka saya percaya perlindungan hal yang sama pun juga akan datang kepada saudara dan saya sebagai anggota tubuhnya. Dan di dalam ayat 14, tetapi jika kamu menderita karena kebenaran, maka berbahagialah kamu. Jangan takut kedahsyatan mereka, jangan kamu gelisah. Nah, di dalam ayat 14 ini, Rasul Paulus ingin menekankan tentang sebuah janji-janji kehidupan yang akan kita nikmati, yang berguna bagi kita ketika kita merasakan penderitaan, yaitu sebuah kebahagiaan. Dan kata kebahagiaan ini adalah sebuah makarios, bentuk puisi makar, bahwa sukacita itu timbul di dalam hati kita. Saya sudah terangkan di dalam 1 Petrus 2, yaitu tentang penderitaan yang timbul akan membawa harapan, yaitu makarios kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh eksternal atau keadaan. Nah, kata sambung dikatakan tetapi, ya, tetapi jika kamu, nah, kata tetapi ini adalah memiliki arti janganlah merusak berkatmu, ya. Karena berhubungan dengan berkat yang Tuhan janjikan. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah kamu takut akan teror manusia di masa sulitmu. Jangan takut akan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Nah, secara harafiah juga jangan gentar ketika engkau menghadapi sebuah teror terhadap apapun juga serangan terhadap dirimu. Ketika engkau menghadapi sebuah pencobaan, janganlah gelisah. Nah, Petrus mengartikan ancaman tentang keterikatan hukum Taurat.
Pada waktu itu Paulus ingin menyampaikan, banyak orang-orang percaya pada waktu itu takut kepada hukum Taurat yang diambil di dalam Imamat 26 ayat 39. Dikatakan dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan. Nah, ini teror ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiup angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah. Sungguhnya tidak ada orang yang mengejar. Nah, ini menekanannya adalah keterikatan mereka kepada hukum-hukum Taurat. Tetapi harus disadari bahwa Injil meyakinkan orang percaya untuk hidup di dalam perkenanan yang penuh dengan damai sejahtera, yaitu yang disebut dengan makarios. Di tengah kesulitan janganlah engkau takut, janganlah engkau gelisah. Hanya Allah lah yang ditakuti, hanya takutlah kepada Allah yang kita lakukan. Dan dikatakan di dalam ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Nah, perkataan kuduslah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu itu tercatat di dalam Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, kekudusan Allah harus menjadi sebuah fokus, prioritas utama di dalam hati kita, dan menempatkan rohnya, namanya dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Hal yang sama di dalam ayat 15 dikatakan kuduskanlah Kristus. Itu tertulis di naskah tertua, dituliskan dengan kata Kristus. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa pengudusan batinia bagi Tuhan di dalam hati kita itu jauh lebih penting, yang memberikan kepada kita sebuah kesiapan, dan pada satu saat nanti kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan itu adalah sebuah pengharapan kita akan ketergantungan keberadaan iman kita ketika kita melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Dan sangat jelas sekali dikatakan, tetapi dengan kesediaan, bersiaplah sedia, tidak secara paksaan. Nah, dalam pengertian ketika kita melakukan, bersedialah kita melakukannya dengan kelemah lembutan. Tidak ada rasa ketus dan arogan, sekalipun orang menjahati kita. Nah, dikatakan, tetapi juga dikatakan dengan rasa takut akan Tuhan, dengan rasa hormat terhadap Tuhan, tetapi juga menghormati sesama. Nah, di dalam ayat 6 dikatakan karena hati nuranimu murni, itu kembali untuk mendukung dalam keberadaan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Sebenarnya berbicara tentang hati nuranimu yang murni. Supaya mereka, ketika mereka memfitnah kamu dengan hal-hal yang jahat, mereka menjadi malu. Kenapa demikian? Karena kita bisa membuktikan cara hidup yang saleh kita kepada mereka. Dalam perkataan memiliki hati yang murni yang baik adalah sebenarnya itu adalah rahasia penciptaan akan pembelaan Allah yang menghasilkan pengharapan. Dan itu tercatat di dalam Kisah Rasul 24 ayat 15 dan 16. Yang dikatakan dengan aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Hendaklah kita memiliki satu hati nurani yang baik, karena agar kita mampu mempertanggungjawabkan dan kita memiliki pengharapan dengan sebuah tindakan nyata, memberikan kelemah lembutan kepada mereka, orang yang memfitnah kita, yang menjahati kita, ya.
Dan itu sangat jelas. Dan di dalam ayat 17 dikatakan, sebab itu lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, penekanan Rasul Paulus ini semua luar biasa sekali. Dikatakan jauh lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi dalam arti kata, pemahaman ini dihayati sebagai sebuah perenungan yang mendalam dan rahasia. Ketika kita berbuat baik di tengah fitnahan, tekanan, penderitaan emosi dan spiritual, tetapi ketika kita berbuat baik, maka pembelaan hati nurani yang baik itu akan menjadikan pembelaan yang nyata. Bukan hanya memberikan keyakinan kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan Petrus berkata, jika kehendak Tuhan sekalipun menderita secara tidak adil, itu bukan karena kebetulan. Petrus menekankan kembali dari kata-kata hikmat yang dia terima. Jadi bukan sebuah kebetulan kalaupun kita harus mengalami penderitaan di tengah ketidakadilan, itu bukan karena kebetulan, tetapi itu adalah kehendak ilahi, seizin Allah, ya. Dan luar biasa di dalam ayat 8 dikatakan bagi Kristus juga penghiburan lain adalah bahwa dia dalam penderitaan kita dia sadar untuk berbuat baik. Nah, Rasul Paulus memberikan contoh yaitu tentang satu pribadi Kristus. Bahwa kita harus menyadari dulu kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi karena Allah sudah, Kristus sudah melakukan sesuatu yang baik melalui penderitaannya, maka kita pun harus mencontoh. Kita harus sadar untuk berbuat baik sekalipun kita menderita sesuai apa yang Tuhan lakukan. Karena itu kita akan menjadi berkat. Jadi marilah contoh tentang keteladanannya. Dia tidak seharusnya memberikan nyawa bagi dia karena dia tidak berdosa. Tetapi dia menyerahkan nyawanya bagi kita orang yang berdosa. Kenapa dia lakukan demikian? Pertanyaannya kenapa dia mau melakukan? Karena dia menyelami tentang penderitaan manusia ketika dia ada di dalam dosa. Ketika dia menyadari akan kejahatan-kejahatan orang-orang ketika mereka menerima orang-orang terhadap orang-orang percaya. Dan melalui pengorbanannya sangat jelas sekali. Itu adalah bentuk kasih penderitaan yang membawa pendamaian antara Allah dan kita sebagai manusia yang berdosa. Sehingga kita seharusnya binasa, tetapi memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan kita harus ingat juga bahwa kematian Kristus yang telah rela mati di kayu salib bukan karena dia siksaan, bukan karena dia kehabisan darah, tetapi kematiannya itu karena dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Tetapi karena dia adalah Allah, dia tidak tunduk kepada hukum maut, dia mengampuni dosa manusia, tetapi kematiannya karena otoritasnya dia sebagai Allah. Dia menyerahkan nyawanya dan dia punya hak untuk menerimanya nyawanya kembali. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 10 ayat 17 berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini adalah jelas bahwa kematian Kristus bukan karena dia kehabisan darah, tetapi dia harus melepaskan tubuh manusiawinya, lariasanya, supaya dengan kebangkitan ingin menyatakan bahwa dia Allah, dia tidak mati, dia tidak tunduk kepada hukum maut, ya, tetapi kebangkitannya adalah sebagai kemenangan. Dan di dalam ayat 9, nah ini menarik. Ini sangat menarik sekali untuk dipahami.
di dalam ayat 19 ini menjadi sebuah topik yang sangat menjadi berkat bagi kita, ya. Supaya kita tidak salah untuk memahaminya. Dikatakan di dalam ayat 19, di dalam roh itu ia pergi memberitakan Injil kepada roh yang ada di dalam penjara. Saya hanya ingin menekankan, saya sangat yakin dan percaya antara satu firman dengan firman yang lain memiliki pemahaman, pengertian yang sama. Tidak ada firman yang bertolak belakang. Kristus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk membawa keselamatan bagi manusia. Dan keselamatan itu hanya dapat diperoleh ketika manusia itu masih hidup, percaya, dan mengakui dalam hati dan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Jadi sangat jelas bagi manusia yang telah mati, maka hanya diperhadapkan pada satu kebinasaan, penghakiman di dalam neraka. Nah, jika dalam ayat 19 ini bahwa roh itu pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu roh-roh yang dimaksud adalah orang yang sudah mati, maka tentu ini akan menjadi sebuah kontradiksi antara satu firman dengan firman yang lain. Nah, maka terjadilah ketidakjelasan dalam bagian hal ini. Sehingga kita mencari makna yang asli apa yang dimaksud dari penulisan Rasul Petrus. Di mana ya pendapat tentang pemberitaan Injil itu tidak berarti demikian. Karena Kristus tidak akan memberitakan Injil kepada roh-roh orang mati. Ya, penjelasan yang dimaksud bukan demikian. Mungkin ini adalah salah tafsir apa yang dimaksud. Tetapi alasan yang jelas adalah mari kita kembali kepada Alkitab. Petrus menyatakan Kristus pergi kepada roh-roh. Yang dimaksud adalah jiwa-jiwa yang terpisah dari mereka. Karena manusia yang hidup tidak pernah disebut dengan roh. Kalau misalnya kita bicara melihat firman Tuhan di dalam Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dikatakan kembali, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Artinya, jika roh Allah meninggalkan kita, maka kita ini adalah manusia yang mati, tidak memiliki roh Allah. Jadi sebenarnya kehidupan manusia itu bisa menikmati sebuah kehidupan karena ada hembusan roh Allah. Sehingga kita bisa hidup. Tidak ada sebenarnya tentang pemahaman tentang roh manusia. Yang kedua, Petrus di dalam bab 4 berbicara tentang subjek yang sama. Tidak mengakui adanya alegoris atau perumpamaan semacam itu. Karena kata-kata itu harus dipahami dengan tepat tentang orang mati. Yang ketiga, timbul pertanyaan tentang pemberitaan Injil kepada orang mati. Pemahaman di dalam pemberitaan ini tidak relevan. Tetapi maksudnya di dalam pemberitaan Injil ini adalah memproklamirkan atau mendeklarasikan tentang kemenangannya dia di kayu salib. Bahwa ketika dia mati di kayu salib dan bangkit kembali, itu adalah sebuah manifestasi kemenangan. Dia ingin memproklamirkan kepada roh-roh yang tidak percaya atas karya keselamatan melalui kebangkitannya. Jadi bukan pemberitaan Injil, tetapi mendeklarasikan, memproklamirkan kemenangannya atas maut kepada roh-roh yang sebelumnya tidak percaya. Nah, kalau kita lihat di dalam terjemahan New King James, di dalam ayat 9, kata spirit ini dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah keruso, bukan evangeliko. Ya, secara afinitasnya adalah keruso. Jadi bukan evangelisko, ya, tetapi kerizo, yang artinya mengabarkan, memproklamirkan di depan umum
atau bisa juga berkhotbah, atau bisa juga mendeklarasikan atau mengumumkan. Yang sifatnya adalah mendeklarasikan tentang kebangkitan dan kemenangannya akan atas karya keselamatan. Nah, jadi di dalam bahasa Yunani, di dalam Markus 1 ayat 45, tetapi orang itu pergi memberitakan. Nah, pemberitaan ini memiliki kata yang sama dengan keruso. Artinya hanya memberitakan atau meneguhkan. Satu hal yang pasti bahwa iman kematiannya membebaskan kita dari dosa. Tetapi bagi orang yang percaya, yang tidak percaya dan menolaknya, maka dia akan tidak mendapatkan bagian keselamatan ketika kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Jadi dalam sebuah penekanan di sini adalah doktrin kitab suci yang tak terbantasan. Tidak ada harapan bagi mereka yang terus mati tanpa percaya, ya. Jadi jelas bahwa pemberitaan Injil adalah sesuatu hal yang tidak benar, ya. Jadi jelas bukan pemberitaan Injil kepada orang mati kepada zaman Nuh yang tidak percaya, tetapi konsekuensinya yang mereka terima pada zaman Nuh adalah sebuah hukuman kedagingan akibat kejahatan mereka. Yang dimaksud kejahatan mereka adalah ketidakpercayaan mereka akan keselamatan. Itu adalah manifestasi karunia. Ya, kata penjara sudah 58 tentang keterikatan masa mereka hidup dari hukum Taurat. Oke. Nah, di dalam ayat 20 dan 21 dikatakan berbicara tentang ketidaktaatan kepada Allah. Adalah pasti orang itu tidak selamat. Ya. Nah, sebetulnya dalam kasus Airba ini itu adalah antitipe bagi orang percaya berbicara berhubungan tentang baptisan. Sama seperti ketika Nuh dan 8 orang itu diselamatkan oleh bahtera air bah. Demikian juga ketika zaman Musa dia melewati laut ya yang terbelah menjadi dua. Demikian juga orang percaya mempunyai satu pengertian tentang baptisan, baptiso atau baptimo, ya. Jadi ketika hari-hari Nuh adalah keselamatan melalui bahtera dan air bah, juga kebinasaan orang-orang percaya yang tidak percaya atas ketidaktaatannya. Tetapi dahulu keselamatan dan penghukuman melalui air, tetapi yang akan datang tidak lagi. Karena Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia, ia tentu akan menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Tetapi bukan lagi hukuman karena dengan air, tetapi yang akan datang hukumannya dengan api. Kejadian 9 ayat 11 mengatakan demikian. Ya. Nah, saya loncat. Maknanya, jadi banjir bagi Nuh adalah sebuah baptisan. Sebagaimana penyeberangan Musa melalui Laut Merah bagi bangsa Israel. Melalui baptisan orang percaya diselamatkan, dipindahkan dari dunia lama kepada dunia baru. Dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Dari persekutuan dengan orang fasik kepada persekutuan dengan Allah. Pemutusan perjanjian yang telah rusak, usang, kepada perjanjian yang baru, yaitu hak istimewa perjanjian yang sudah diperbaharuan. Dan saya percaya orang yang percaya kepada Kristus, dia akan menerima keselamatan. Dan saya juga sangat percaya bahwa setelah Yesus di dalam ayat 22 dikatakan 1 Petrus 3 ayat 12, setelah Yesus menyatakan kemenangannya dan membawa keselamatan, di dalam ayat 22 dikatakan yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuasaannya ditaklukkan. Nah, Yesus memang setelah menyatakan mendeklarasi kemenangan, ia naik ke surga. Lukas 24 ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah
dari mereka dan terangkatlah ke surga. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah, dan naskah-naskah tertua, Vulgata, dan para bapak gereja Latin meyakinkan kita tentang Ia yang telah mengalahkan maut. Dia mati, tetapi bangkit dari kematian, memberikan kuasa kebangkitannya untuk membawa kita kepada sebuah keselamatan dan menerima hak ahli waris kita hidup dalam kehidupan yang kekal. Menyerahkan bagi kita suatu keadaan hidup yang kekal. Kita diselamatkan, kita dimuliakan, hidup pada kekekalan selama-lamanya. Itulah yang ingin disampaikan oleh penulis Petrus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan di mana hamba-Mu boleh menguraikan tentang eksposisi dari penulis Rasul Petrus. Kiranya Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan tidak sempurna, tetapi kesempurnaan hanya milik Allah. Izinkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja untuk mengurapi mereka, supaya mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.